Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita untuk mengenal jalan Islam, kemudian untuk mengikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua nikmat ini jika telah terkumpul pada diri seorang hamba berarti telah terkumpul pada dirinya semua nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita minta di setiap rakaat salat kita waktu kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatan, ada dua hidayah. Hidayah untuk menempuh jalan yang lurus itu ada dua. Ada hidayatun ila sirat dan hidayatun fis sirat. Ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Hidayah kepada jalan Islam, hidayah kepada jalan Islam. Kemudian waktu kita menempuh jalan Islam ini kita butuh lagi hidayah agar bisa menempuh jalan yang benar. Inilah hidayatun fis sirat, hidayah di dalam jalan Islam itu sendiri. Makanya seseorang yang telah mendapatkan hidayah mengenal Islam kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah terkumpul pada dirinya hidayah secara sempurna dalam dua bentuknya tadi. Makanya tidak heran imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, nikmatani lillahi la adri ayyuhuma a'zam. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku yang aku tidak tahu
mana yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut, karena dua-duanya sama besarnya. An hadani lil Islam wa alla yaj'alani min haula'ir rafidhah. Pertama, dengan Allah memberikan aku hidayah untuk masuk Islam, dan yang kedua dengan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku, tidak menjadikan aku termasuk golongan orang-orang ahlul bid'ah rafidhah, yakni dan mencakup ahlul bid'ah yang lainnya. Ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, sesuatu yang sangat berharga. Antum bayangkan seseorang yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Orang yang merasa bangga dengan Islam saja, ini sudah demikian jarangnya. Orang berlomba-lomba semua bangga dengan urusan dunia, bangga dengan fasilitas, bangga dengan sesuatu yang dimilikinya dari urusan-urusan dunia. Apalagi merasa bangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pemahaman salafus saleh. Di akhir zaman ini benar-benar sudah sangat-sangat jarang yang memberikan perhatian kepada hal ini. Makanya ketika saat ini kita membahas tema, ya, bersabar di atas Islam dan di atas sunnah, antum tahu Islam dan sunnah sebenarnya secara makna bisa disatukan. Karena Islam yang benar adalah sunnah, dan sunnah sendiri itu adalah Islam. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kalau antum baca di kitab Imam Al-Barbahari, kitab Syarhus Sunnah, pertama kali yang beliau sampaikan di awal-awal pembahasan adalah i'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Ya. Tapi di sini yang dimaksudkan dengan dua hidayah tadi, maksudnya adalah kalau agama Islam kan setiap orang yang menisbatkan dirinya, yang secara zahir dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengamalkan Islam secara zahir, kita katakan dia adalah orang Islam, orang Muslim. Ya. Adapun sunnah adalah rincian dari Islam itu sendiri, Islam yang benar, Islam yang kita ketahui dijanjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak jalan-jalan yang menyimpang. Tidak asing semua bagi antum hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh para ulama termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sewaktu beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus yang panjang di tanah. Beliau menggaris di tanah dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Inilah siratul mustaqim, hanya satu. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis pendek lagi di samping kanan dan samping kiri garis yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang menyimpang, banyak jumlahnya.
berbilang, berbentuk, bermacam-macam. Syubhat itu memang banyak. Makanya orang kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal petunjuk Islam, tidak kenal sunnah, dia hanya akan berbolak-balik, lepas dari satu pergi ke syubhat yang lain. Lepas dari satu penyimpangan akan melangkah kepada penyimpangan yang lain karena bermacam-macam. Dan laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Masing-masing ada seekor syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang yang lain, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba antum bayangkan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita tidak bersabar menuntut ilmu, bersabar selalu berdoa kepada Allah, meminta hidayah dan minta istiqamah di atas Islam dan sunnah, tidak bersabar untuk menghadapi cobaan, bayangkan satu jalan berbanding dengan jalan yang menyimpang, pasti godaannya banyak. Ya, bersabar di atas sunnah ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Sedangkan orang-orang yang terlihat saja mungkin bolak-balik mengikuti kajian sunnah, mengikuti kajian-kajian Islam yang berdasarkan pemahaman salaf, belum tentu dia nanti keluar sebagai orang yang benar-benar ingin mengamalkannya. Kita tahu ahlu sunnah di akhir zaman adalah al-ghuraba, iya kan, asing. Berarti jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Unasun salihun fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Itu penafsiran al-ghuraba yang disebutkan di dalam riwayat lain. Orang-orang yang soleh sedikit jumlahnya, di tengah orang-orang yang buruk yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mau mengikuti mereka. Ya, sekarang ketika kita menyaksikan satu kajian yang besar, tabligh akbar, dihadiri oleh diisi oleh misalnya para ulama kita, contoh seperti yang di Istiqlal misalnya, yang hadir ribuan, kita gembira, kita senang, alhamdulillah masyarakat menyambut dakwah kebaikan yang dibawakan oleh para ulama ahlu sunnah, para ulama kita. Cuman kita yakin bersamaan dengan itu, jumlah yang banyak ini belum tentu semuanya jadi, karena belum tentu semua bersabar menuntut ilmu, bersabar mau mendengarkan ilmu. Setelah faham, siapa yang bersabar mau mengamalkannya, bersabar menghadapi cobaan-cobaan, belum tentu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Bukhari yang terkenal, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan sebuah ucapan yang dinukil oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah seorang muslim yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia.
seorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia, dilupakan manusia. Ini orang muslim yang paling afdal. Kemudian kata beliau apa? Fasbiru ya ashabas sunan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Bersabar. Kenapa? Fa innakum aqallun nas. Karena kalian jumlahnya yang paling sedikit. Karena di antara manusia kalian jumlahnya paling sedikit, jumlahnya minoritas, tidak banyak. Berarti permusuhan dari orang-orang yang tidak sependapat, tidak semanhaj banyak. Godaan-godaan untuk mengikuti orang yang banyak, bagaimanapun manusia kan inginnya ikut orang yang banyak. Orang ramai-ramai melakukan ini, ternyata kita ahlu sunnah diam. Tunggu dulu dalilnya apa, fatwa para ulama apa. Para ulama melarang kita, jangan kita lakukan. Sampai pun orang banyak melakukan. Ini kan cobaan. Bersabar. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah karena kalian jumlahnya yang paling sedikit. Taib, dari pernyataan Imam Bukhari ini, apa yang perlu kita cermati? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Kita harus ingat, Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kita tahu adalah seorang ulama yang terkenal dengan hafalannya yang kuat, Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi, dia hidup di abad ketiga Hijriah, karena beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Ya, ada apa di abad ketiga Hijriah? Di waktu itu adalah masa keemasan periwayatan hadis. Maksudnya apa? Jangankan Imam Bukhari, imam yang dibawa beliau dalam segi ilmu dan keutamaannya saja, majelis hadis itu yang menghadirinya ribuan orang, apalagi Imam Bukhari. Ketika dia mengajarkan majelis hadis, yang hadir itu penuh sampai tidak bisa dihitung. Susah dihitung waktu itu karena mungkin juga alat yang menghitung mereka terbatas. Yang jelas ribuan yang hadir. Kenapa kok anehnya Imam Bukhari mengatakan, wahai ahlu sunnah bersabarlah karena kalian jumlahnya paling sedikit? Kan aneh. Yang hadir di depannya ribuan orang. Kenapa beliau mengatakan jumlah kalian paling sedikit? Nah, ini poin yang dicermati oleh para ulama dan mereka jelaskan bahwa maksudnya adalah Imam Al-Bukhari maksudkan di sini adalah, beliau maksudkan adalah bahwa di antara sekian banyak yang hadir ini, yang benar-benar nanti menjadi ahlu sunnah sedikit. Sedikit. Antum perhatikan, belum tentu orang yang hadir bisa bersabar ketika apalagi ada cobaan nantinya. Makanya di sini menjadi peringatan bagi kita, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, untuk selalu mensyukuri nikmat hidayah, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dan kita semua bisa mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ini adalah harta yang paling mahal, nikmat yang paling berharga yang ada di akhir zaman. Banyak orang-orang yang ingin berislam dengan benar tidak dapat hidayah, antum tahu. Banyak orang-orang yang kelihatan semangat ingin memperjuangkan Islam, tapi apa yang terjadi? Justru mereka melakukan bom bunuh diri yang tentu tercela di dalam Islam, mati konyol. Justru mereka memberontak kepada pemerintah, padahal katanya untuk semangat memperjuangkan Islam, padahal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Hidayah itu mahal. Makanya orang-orang yang bersabar di atas sunnah ini tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu nikmat ini kita harus selalu ingat, selalu berdoa kepada Allah, dan kita harus selalu jaga. Menuntut ilmu agama ini adalah termasuk wujud kita mensyukuri nikmat hidayah tersebut.
Jadi jangan diremehkan masalah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan kita bersyukur telah melimpahkan nikmat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala juga bisa mencabutnya jika mengetahui hamba ini tidak pandai mensyukurinya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita lihat penjelasan dari para ulama kita. Penjelasan dari para ulama kita. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala terkenal dengan doa beliau, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Salah seorang muridnya, ya Allah wafatkanlah aku, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Salah seorang ulama yang pernah menyertai beliau dalam perjalanan itu mendapati Imam Ahmad ini jarang sekali bicara, hanya berzikir, kemudian memurojaah hadis-hadis yang telah beliau hafal. Sekali bicara langsung berdoa lagi, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Terus diam lagi. Kemudian nanti setelah bicara doa lagi, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah wafatkanlah aku, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita sekarang mungkin jarang mengucapkan doa ini. Karena kita menganggap hidayah ini ya sekedar hidayah saja. Padahal kalau kita lihat di luar, Masya Allah, orang-orang yang melakukan ajaran Islam yang naudzubillah min dzalik, syirik, membatalkan keislamannya. Belum lagi amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bid'ah dan yang lainnya. Belum lagi perbuatan-perbuatan maksiat. Antum sekarang bisa mengenal tauhid, bisa belajar akidah yang benar dengan para ustadz yang alhamdulillah mengajarkan kepada antum, jazahumullahu khairan, di masjid ini maupun di tempat-tempat yang lain. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kemudian melalui pemahaman sunnah, kan tidak mungkin kita belajar akidah yang benar. Kita mungkin menganggap remeh. Sekarang kita usulul salatah, kalau kita pikir ustadz banyak yang mengajarkan, tinggal buka YouTube, ada ustadz fulan mengajarkan usulul salatah atau kitab tauhid, al-aqidatul wasithiyah, atau kitab-kitab akidah yang lainnya. Ya, memang karena antum sudah kenal sunnah, ya jadi arahnya antum ke ustadz-ustadz tersebut. Pasti ketika antum cari kajian, ya ustadz-ustadz yang antum sudah kenal. Tapi orang di luar sana yang tidak kenal sunnah, bagaimana mereka bisa kenal tauhid yang benar? Bagaimana mereka bisa mengenal Islam yang benar, pemahaman salaf? Mereka tidak terbimbing untuk bisa mengenal kebaikan-kebaikan seperti ini. Mungkin mereka ketika ingin belajar tauhid, ada keinginan, ternyata dia mendapatkan tauhid yang justru membawa kepada kesyirikan, karena yang mengajarkannya adalah orang-orang yang justru memimpin kesyirikan-kesyirikan tersebut. Coba nikmat yang besar, antum bisa belajar akidah yang benar, bisa belajar iman, belajar tauhid saja untuk menyelamatkan kita dari kekalnya azab neraka. Ini sudah cukup untuk menggambarkan besarnya nikmat ini dan keharusan kita untuk bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu di atas Islam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, bersabar di atas Islam dan di atas sunnah. Di akhir zaman ini memang merupakan sesuatu yang sangat-sangat diwajibkan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tahu pernah merindukan, di dalam hadis yang sahih menyebutkan kerinduan beliau untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, sabar di atas sunnah di akhir zaman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadidtu anni ra'aitu ikhwani." Aku sangat berkeinginan untuk segera melihat ikhwan-ikhwanku. Dalam riwayat lain, bertemu dengan ikhwan-ikhwanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan mereka. Siapa ikhwan-ikhwan ini? Saudara-saudara beliau. Apa kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwanmu, saudara-saudaramu dalam Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi,
kalian adalah para sahabatku. Ya, ini lebih tinggi tingkatannya. Mereka bukan cuma saudara, tapi bahkan menjadi sahabat, menyertai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwani qaumun ya'tuna min ba'dikum amanu bi wa lam yarawni. Wa ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni. Tapi yang namanya ikhwanku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kalian nanti di akhir zaman. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman, jelas dorongannya besar, iya kan? Akhlaknya paling mulia, kemudian sikap-sikapnya paling baik, kedermawanannya paling tinggi, kelemah lembutan beliau. Bagaimana orang tidak kagum ketika melihat Rasulullah SAW? Makanya para sahabat menjadi generasi yang paling utama. Ya. Tapi mereka yang hanya mendengarkan berita, belajar sunnah, beriman, semangat mengikuti sunnah, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau di akhir zaman, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bersabar di atas Islam dan di atas sunnah ini keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, pernah mengatakan, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa kul bima qalu wa kaffu amma kaffu anhu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wasluk sabila salafika salih fa innahum kanu ala huda mustaqim. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah ketika mereka berhenti, yakni para sahabat ketika mereka berhenti maka berhentilah. Berbicaralah ketika mereka berbicara. Ya, ingat yang namanya sunnah itu bukan hanya melakukan apa yang mereka lakukan. Ada yang namanya sunnah tarkiyah, meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Ya, kaidahnya apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ya, seandainya itu adalah kebaikan, pasti mereka akan mendahului kita dalam melakukannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapannya orang-orang kafir di Mekah, ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Orang-orang kafir mengatakan terhadap orang-orang yang beriman, seandainya kebaikan ini mereka tidak akan mendahului kami. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, wa amma ahlus sunnah wal jamaah yaqulun, adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka selalu mengatakan terhadap hal-hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat, bahwa ini adalah perbuatan bid'ah, li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih, kata beliau Ibnu Katsir. Karena kalau ini adalah kebaikan, pasti mereka mendahului kita dalam melakukannya. Nah, jadi waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah ketika mereka berhenti. Waqul bima qalu, ucapkan ketika mereka ucapkan. Ya, waqfu amma kafu anhu, tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka tahan diri darinya. Karena mereka menahan diri di atas ilmu, bukan karena ketidaktahuan, bukan karena tidak berani. Fa innahum an ilmin waqafu, mereka itu berhenti di atas ilmu. Umat yang paling, kaum yang paling mendalam ilmunya setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam urusan agama. Mereka berhenti di atas ilmu. Wasluk sabila salafika salih, ya, dan
bersabarlah menempuh jalan para ulama salafus saleh, fa innahu yasau kama wasi'ahum, karena sesungguhnya mencukupi dirimu apa yang telah mencukupi mereka. Jadi untuk bisa mengikuti salafus saleh dengan benar, kan disebutkan di dalam Al-Qur'an syaratnya apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini syaratnya. Baru radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Harus ada ittiba' bi ihsan. Mengikuti mereka semua, sabar. Tidak ikut-ikutan dengan orang. Ahlus sunnah itu punya dalil. Mereka punya rujukan para ulama yang selalu menjelaskan, apalagi permasalahan-permasalahan besar yang menyangkut umat, yang menyangkut misalnya sikap terhadap pemerintah dan yang lainnya. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Kalau ingin menjadi pengikut para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, harus mengikuti semua yang ada pada petunjuk mereka. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan makna mengikuti mereka dengan kebaikan, humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah. Yaitu yang selalu mengikuti mereka dalam sifat-sifat mereka yang terpuji, jejak-jejak mereka yang indah, yakni mengikuti secara keseluruhan. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Ya. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, antum tahu orang-orang yang menisbatkan kepada pemahaman mengaku ahlu sunnah itu banyak. Dan ini yang menjadikan kita kadang-kadang sulit membedakan. Kalau antum lihat sepintas, sebagian dari mereka ini ketika mengajarkan masalah agama, itu tidak jarang menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, bahkan fatwa dari para ulama kita sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab sebelumnya. Masalah akidah. Tapi nanti ketika urusan dakwah, loh, ketika masalah pemerintah kok mereka juga mencela pemerintah terang-terangan. Ketika ada demo, mereka juga ikut-ikutan demo. Ketika masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mereka anggap sebagai jihad, mereka juga membolehkan misalnya bom bunuh diri. Aneh. Kenapa? Dalam segi akidahnya seolah-olah mengambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam pelaksanaan praktek di dunia, di lapangan dakwah, bermacam-macam yang diambil. Ternyata muncul pemahaman yang tadi ingin mengambil sebagian dari salaf dan sebagian yang lain mengambil dari yang lainnya. Ini secara gambaran umum saja. Tapi kita adzan dulu karena sudah waktu adzan. Fadhol antum adzan, nanti kita teruskan setelah selesai adzan insyaallah.
ketika muncul tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang Mu'tazilah, pengagum akal, mencela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mencela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka mengatakan apa? Manhaj salaf itu katanya aslam, lebih selamat. Tapi manhajnya khalaf, pemahamannya orang-orang yang datang belakang, ini lebih a'lam wa ahkam, lebih ilmiah dan lebih sesuai dengan hikmah, lebih bijaksana, katanya begitu. Ini semua kedustaan. Kita tahu manhaj salaf itu adalah manhaj yang sempurna. Para ulama salaf dulu tidak pernah merubah cara mereka dalam berdakwah. Kegiatan yang paling utama mereka lakukan adalah menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengadakan majelis yang dikaji padanya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ini yang memperjuangkan Islam yang sesungguhnya. Inilah yang mengembalikan kejayaan umat Islam, karena mengajak mereka berpegang teguh dengan Islam itu sendiri. Sama dengan orang-orang belakangan, mereka menganggap Ahlus Sunnah ini dakwanya tidak ada gerakannya, hanya ngaji saja. Ada fitnah ngaji, dalam keadaan tenang ngaji juga. Ya, ada pandemi tetap disuruh ngaji online, tidak pernah lepas dari pengajian. Maka jawabannya, karena justru inilah kegiatan yang paling utama untuk menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa hadir bersama beliau. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjadi penyebar dakwah sunnah di berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menyebar. Nanti para tabi'in datang terus sampai zamannya Imam Bukhari, sampai zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, sampai seterusnya. Tidak ada lain yang mereka lakukan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan di kalangan umat Islam. Ini yang menjadi sebab mereka faham bagaimana cara menasihati pemerintah yang baik misalnya, bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak dengan cara menimbulkan kekacauan misalnya. Dengan cara ini justru kebaikan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di muka bumi, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru mudah turun. Keberkahan langit-langit dan bumi justru Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum perhatikan, semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan, dan ini sepakat ijma', ya, tidak ada perbedaan pendapat, ketika mereka menafsirkan siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat atau Taifatul Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, kemudian At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Semua sepakat mengatakan, ya, dari zamannya Imam Ibnul Mubarak, Ali Ibnul Madini, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Menurut kami mereka itu adalah orang-orang yang selalu belajar hadis, yang selalu belajar menghadiri kajian sunnah. Jadi yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di umatku ini ta'ifah, sekelompok orang yang selalu mereka itu memenangkan, memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Selalu ada sampai di akhir zaman. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling dari mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjelang hari kiamat nanti. Semua menafsirkan mereka ini adalah ahlul hadis, ashabus sunnah, orang-orang yang selalu belajar sunnah. Makanya para ulama salaf tidak pernah mengganti kegiatan mereka, selalu mengajarkan ilmu agama sampai saat ini. Para ulama kita yang mengikuti jalan mereka dengan baik, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala, kemudian sekarang Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Kegiatan mereka hanya menyampaikan pengajian, meluruskan kesalahan, menyebarkan dakwah, menulis kemudian disebarkan.
Justru ini yang menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah jalan sunnah yang sesungguhnya. Mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyiarkan dakwah tauhid, bukan menyebarkan sekedar gembar-gembor, sekedar kalimat-kalimat yang sama sekali tidak didukung dengan dalil. Kita ketahui ayat Al-Qur'an menyebutkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu yang mendalam, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini pengikut sunnah Rasulullah SAW yang sejati. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, bersabar di atas jalan sunnah artinya bersabar untuk terus menuntut ilmu, bersabar untuk memahami kemudian mempraktekannya, menyebarkannya kepada manusia. Ingat, agama Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongannya kepada kita, Allah sebutkan syaratnya. Terpenuhi syarat berarti janji Allah akan turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah atau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Sekarang, apakah Allah perlu ditolong? Pasti tidak perlu, karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Agama Allah perlu ditolong? Agama Allah tidak perlu ditolong, karena agama ini tetap mulia meskipun tidak ada yang mengamalkannya. Ya. Jadi maksudnya menolong agama Allah di sini apa? Semua ulama ahlu sunnah dari kalangan ahli tafsir menafsirkan menolong agama Allah itu maksudnya adalah berpegang teguh dengannya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya dengan benar, bukan mengadakan cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang baru. Justru ini yang menambah kerusakan, menjauhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Adwaul Bayan, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala menafsirkan tentang makna menolong Allah di ayat ini. Kata beliau, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan sudah dimaklumi, yang namanya menolong Allah atau menolong agama Allah tidak lain adalah dengan mengikuti syariatnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini syaratnya. Kalau kita penuhi, turun pertolongan dari Allah. Turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengaku ingin memperjuangkan Islam, mengembalikan kejayaan umat, bagaimana mereka akan kembalikan kejayaan umat dengan cara yang menyimpang dari petunjuk yang telah menjadikan umat ini jaya di awalnya. Iya kan? Para sahabat telah terbukti mereka berhasil menjadikan umat ini jaya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Imam Malik? La yasluhu akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan hal yang memperbaiki keadaan mereka di awalnya. Tidak akan berbeda cara untuk perbaikan tersebut. Ya. Jadi syaratnya terpenuhi, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Maka di sini setiap orang yang faham sunnah harus meyakini bahwa hanya dengan mempraktekkan sunnah secara keseluruhan, baik dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah,
dalam cara berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bermuamalah, semua bidang agama sesuai dengan manhaj salaf. Ini yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Ya, manhaj itu lebih luas. Karena dia manhaj itu artinya thariqun masluk, jalan yang ditempuh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj dalam masalah akidah, manhaj dalam dakwah, manhaj dalam amar ma'ruf nahi mungkar, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam akhlak, semua. Dengan kita berusaha mempraktikkan semuanya, ini yang justru akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berdakwah katanya beramar ma'ruf nahi mungkar atau berjihad, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah, wallahi justru akan menambah kerusakan, menambah keterpurukan umat. Kenapa? Penyimpangan-penyimpangan ini adalah termasuk maksiat yang menjadi sebab turunnya musibah kepada umat manusia. Musibah semua sebabnya karena apa? Karena perbuatan maksiat. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Maka musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Oleh karena itu, ya, perbuatan-perbuatan ini justru yang harus kita luruskan. Kita harus benarkan. Kita harus selalu tampakkan dakwah sunnah dalam menasihati seperti ini, dalam menasihati pemerintah seperti ini, dalam mengingkari kemungkaran seperti ini. Karena kalau dibiarkan, justru pemahaman-pemahaman menyimpang ini yang akan tersebar, akhirnya menambah kerusakan di kalangan kaum muslimin. Makanya sebagian dari ulama salaf ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa artinya membuat kerusakan setelah perbaikannya? Ulama salaf mengartikan perbaikan itu maksudnya setelah Rasulullah SAW menyebarkan dakwah beliau, menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam petunjuk beliau. Orang yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang mengadakan kerusakan namanya. Setelah ada perbaikan, harusnya ikuti perbaikan ini. Jangan bikin sesuatu yang baru yang ini akan menjadi sebab justru timbulnya banyak kerusakan. Di antaranya Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi yang ketika itu penduduk bumi dalam keadaan rusak semua tatanan hidup mereka. Ingat masa jahiliyah semuanya rusak. Pergaulan rusak, masalah pernikahan rusak, masalah ekonomi sosial semuanya rusak. Ini masa-masa kerusakan. Makanya jahiliyah nisbat kepada kebodohan, kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apa? Perbaikan di semua bidang kehidupan. Ini petunjuk yang sempurna, harus kita terima semua dan amalkan semua. Kata beliau apa? Maka setelah ini barang siapa yang mengajak manusia kepada selain seruan dakwah yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Inilah yang justru bikin tambah masalah. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini yang selalu kita ingatkan, ya, ketika kita belajar Islam, maka pelajarilah Islam yang benar-benar menukil dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam semua bidang agama kita. Dalam semua bidang agama kita, dengan tentu kita mendahulukan masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, prinsip dasar Islam. Pelajari kitab-kitab yang mengajarkan tentang masalah akidah. Ingat,
Ini yang akan menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah. Tadi sudah kita sebutkan, agama Allah tidak perlu ditolong. Apalagi Allah, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yang perlu ditolong siapa? Kita yang perlu ditolong. Karena kita belum tentu terjamin akan ditolong oleh Allah, makanya kita dekatkan diri kita dengan sesuatu yang pasti ditolong oleh Allah, yaitu agamanya. Sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan syariatnya. Kan masih ingat makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang terkenal, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Artinya berpegang teguh dengan syariatnya, jangan melanggar batasan-batasan syariatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepadamu. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menuntut ilmu ini adalah jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini adalah cara kita untuk senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu para ulama salaf dulu senantiasa menjadikan majelis ilmu sebagai kegiatan utama mereka. Ya, harusnya kalau kita ingin benar-benar menempuh jalan mereka dan ingin melatih diri kita untuk bersabar di atas sunnah, maka menuntut ilmu ini jangan sampai kita tinggalkan. Sangat disayangkan, kita tahu ya, kemarin di masa-masa pandemi banyak orang-orang yang futur karena banyak kajian yang libur, padahal kajian-kajian online sebenarnya tidak pernah libur. Artinya kalau kita punya perhatian terhadap ilmu agama dan kita tahu itu adalah sebab keselamatan kita dengan izin Allah, harusnya kita mencari. Ilmu agama ini bukan hanya kita pelajari ketika ada waktu luang, tapi kita harus luangkan waktu. Bayangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, kata Imam Ahmad, lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Memang manusia pernah libur makan dan minum? Kan tidak pernah. Antum ketika sedang lapar, ingin makan atau minum, kan mencari sendiri. Tidak mengatakan, oh saya duduk saya di rumah nanti ada yang membawakan saya makan. Tidak ada, orang mesti mencari sendiri. Padahal kebutuhan terhadap ilmu agama melebihi semua itu. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan apa? An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Manusia butuh kepada ilmu agama lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia sekali atau dua kali, yakni jumlahnya terbatas. Tapi ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafas mereka. Maka kalau kita ingin selalu dalam bimbingan kebaikan, jangan sampai kita jauhkan diri kita dari majelis ilmu. Dan ingat, pelajarilah ilmu yang benar, yang menguatkan akidah kita, yang menguatkan tauhid kita. Jangan belajar ilmu hanya sekedar ingin ketawa-ketawa, ingin santai-santai, ingin cari dukungan dari hawa nafsu agar sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita mengatakan sabar di atas sunnah, maka bersabar juga ketika menuntut ilmu yang sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para ulama salaf terdahulu. Ilmu yang harus sesuai dengan dalil, ilmu yang harus selalu menukilkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menukilkan ucapan para ulama salaf. Ya, jadi masalah memilih guru ini juga bagian dari metode salaf dalam mengajarkan ilmu. Tidak sembarang kita bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak kita kenal hanya karena sedang ramai kemudian kita ikut-ikutan. Tidak. Kita menuntut ilmu juga kita harus targetkan apa yang kita bahas dalam ilmu tersebut supaya meningkatkan
pemahaman agama kita, utamanya masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah atau prinsip dasar Islam. Ini semua harus kita perbaiki karena kita ingin menjadikan diri kita bersabar di atas jalan sunnah, bersabar di atas jalan Islam dan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah, sekali lagi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum ya, kalau melihat kenyataan yang ada di kalangan ikhwan-ikhwan kita, banyak terjadi pemahaman-pemahaman yang saat ini sudah bergeser dari apa yang kita kenal, dari nasihat yang disampaikan para ulama kita. Karena sudah mulai sekarang banyak media sosial mudah tersebar, ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan, tulisan-tulisan gampang diakses, gampang kita baca, sedikit banyak yang mempengaruhi kita. Oleh karena itu berpegang teguh dengan para ustadz yang telah kita kenal di daerah kita untuk mengajarkan manhaj salaf. Kita selalu bertanya kepada mereka, atau para ustadz yang telah kita kenal menyampaikan dakwah salaf, kita selalu merujuk kepada pemahaman mereka. Ini sangat penting sekali karena ingat, fitnah di akhir zaman itu sangat dahsyat. Yang namanya syubhat, apa kata para ulama? Innal quluba dha'ifatun wa syubhata khattafah. Hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu mudah menyambar. Sekali menempel di hati akan susah dikeluarkan. Memang namanya syubhat seperti itu, karena dia menjadikan tercampur atau rancu antara yang hak dan yang batil. Maka yang selamat adalah hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha bersabar dalam memahami dan mengamalkannya. Nah, oleh karena itulah alhamdulillah ketika di lingkungan kita ada majelis, ada ustadz yang mengajarkan sunnah, ada yang membahas kajian-kajian rutin dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Demi Allah, ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling indah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat di akhir zaman. Ya, karena ketika pengajaran sunnah sudah berkurang atau bahkan mati, ini pertanda kegelapan akan meliputi satu daerah, meliputi satu wilayah, ya. Sebagaimana ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tentang kota Madinah, adzlama minha kullu syai'. Kota Madinah menjadi gelap dan mereka mengingkari sesuatu yang ada di hati mereka, yaitu mereka merasakan berkurangnya hal-hal yang menjadi sebab peningkatan iman, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin Anda sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini tentang pentingnya untuk berusaha bersabar di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memudahkan kita untuk bersabar meniti jalan ilmu, memahami dan berusaha mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Izin bertanya, kenapa kita dapati saudara-saudara kita yang dulunya meniti jalan sunnah lalu kembali ke dalam keadaan hidayah dicabut oleh Allah disebabkan jarang tidak menuntut ilmu? Apakah ini salah satu penyebab terbesarnya? Iya. Penuntut ilmu sudah kita ketahui. Ilmu itu kan sudah kita ketahui adalah jalan menuju surga. Ya. Sabda Rasulullah SAW yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan
dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau rambu yang akan membimbing dia kepada jalan keselamatan dia tinggalkan, bagaimana dia akan selamat? Orang yang mengikuti jalur saja bisa menyimpang, apalagi orang yang menyelisih jalur keselamatan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyimpang dari jalan petunjuk, pasti akan sesat jalannya. Makanya para ulama salaf ketika membagi manusia, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, membagi manusia hanya 3 golongan, 2 yang selamat, 1 yang celaka. An-nasu thalatha. Manusia itu hanya ada 3 golongan. Pertama, alimun rabbani, seorang yang berilmu, ulama yang mendidik manusia di atas ilmu. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najati, penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan dan hina, tidak ada hubungan dengan ilmu. Cuma 2 golongan yang selamat. Penuntut ilmu disifati dengan apa? Muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang dia selalu berada di atas jalur keselamatan. Maksudnya selama dia menuntut ilmu, maka insya Allah dia masih dekat dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan di dalam Al-Quran, agama Islam kan disebut sebagai hablullah, tali Allah. Maksudnya penghubung antara kita dengan Allah, yang menjadikan kita terbimbing adalah waktu kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan ilmu ini menjadi sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Nah, bagaimana adab menyampaikan sunnah kepada keluarga, teman atau sesama muslim yang belum tahu sunnah? Antum tidak perlu khawatir ketika kita menyampaikan sunnah kepada orang lain yang belum kenal sunnah. Kenapa? Karena sunnah ini kebaikan. Petunjuk Allah itu adalah asal yang dikenal oleh hati manusia. Siapa yang menciptakan hati kita? Kan Allah. Dan Allah menciptakan kita di atas fitrah. Penyimpangan-penyimpangan itu justru dikenal belakangan oleh hati manusia. Ya, di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrahnya yang lurus. Jadi keburukan itu justru datangnya belakangan. Maksudnya apa? Kalau kita mendakwai orang yang belum paham sunnah, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, justru hati manusia lebih mudah mengenal kebaikan, karena ibaratnya kebaikan ini yang pertama kali dikenalnya sebelum syaitan melontarkan kepada mereka syubhat dan kerancuan tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khaira asilun wa su'ad dakhil. Sesungguhnya kebaikan itu adalah asil, yang pertama kali, yang asal dikenal oleh hati. Sementara keburukan itu adalah yang menyusup, yang datangnya belakangan. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatir. Sampaikan masalah akidah, sampaikan masalah tauhid, hati manusia akan lebih mudah menerimanya. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari kebenaran, maka ini adalah orang-orang yang celaka. Ini bukan urusan kita, yang penting kita berusaha menyampaikan kebaikan. Maka orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mudah menerima dakwah tersebut. Nah, mohon nasihatkan kami sebagai penuntut ilmu sunnah terkadang diuji dengan perpecahan, diakibat perselisihan dan perbedaan pendapat. Bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini
supaya kita bisa kembali bersatu. Makanya tadi kita sudah sebutkan, kan permasalahan itu ada yang menyangkut manhaj, metode pemahaman, ada masalah-masalah yang di luar pemahaman manhaj. Kalau perbedaan pendapat tentang masalah tertentu, selama kita satu pemahaman, yaitu harus mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil. Cuma ternyata ketika sudut pandangnya tentang masalah dalil tersebut berbeda, sehingga menjadikan perbedaan pendapat. Ini bukan hal yang harusnya menjadikan perpecahan. Para ulama sebelum kita berpecah atau berbeda pendapat, tapi tidak menjadi sebab mereka berpecah belah. Mereka juga banyak masalah-masalah fikih yang tidak sepakat, ya. Mereka bahkan berdiskusi, ada yang berdebat, tapi tetap mereka menjaga persaudaraan. Adapun kalau perbedaan tersebut menyangkut masalah prinsip dasar, satunya mengatakan kita boleh mengkritik pemerintah terang-terangan, satunya mengatakan tidak boleh. Jelas ini perbedaan manhaj. Orang tersebut harus dinasihati, harus diingatkan bahwa dia salah. Ini bukan masalah yang bisa ditolerir, karena ini sudah menyangkut pemahaman yang menyimpang dari hal yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masalah demo dan masalah-masalah yang seperti ini tidak boleh ada toleransi dalam pendapat-pendapat yang menyimpang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Apakah termasuk hizbiyah jika kita tidak mau datang dalam majelis ilmu yang diadakan suatu yayasan dikarenakan ada sedikit selisih paham dengan yayasan tersebut, kecuali hanya di yayasan kita? Ini saya katakan tadi, kembali kepada masalah tadi. Perbedaannya karena masalah apa? Kalau cuma masalah-masalah perbedaan yang tidak merupakan prinsip dasar, ya jelas ini tidak boleh. Tetap kita mengambil ilmu dari orang yang pemahamannya sunnah, meskipun dia punya kekurangannya kita tinggalkan selama dia masih di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum mengakhirkan sholat dengan alasan istri tidak tega karena suami setiap hari kerjanya jauh, seringkali subuh tidak jamaah, masih tidur, dibangunkan tidak bergerak. Waduh, ini tidak bergerak berarti nyawanya bagaimana ini ya? Tapi kalau kondisi bangun alhamdulillah selalu jamaah. Apakah istri berdosa? Ya, istrinya berdosa kalau hal seperti ini. Justru tidak tega ini yang tidak tega, yang tidak pada tempatnya. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhil ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang dia bangun di malam hari, berwudu dan melaksanakan sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau enggan maka dipercikan air pada wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan, dia bangun di malam hari, dia bangun melaksanakan sholat malam, berwudu, kemudian membangunkan suaminya. Kalau enggan dipercikan pada wajahnya air. Ini bukan sholat wajib. Sholat apa? Sholat malam. Ini saja menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Didoakan semoga Allah merahmati mereka. Apalagi kalau sholat wajib, dia enggan untuk melaksanakan sholat malam, tidak wajib, tapi dia anjurkan apa? Dipercikan pada wajahnya air, bukan satu ember disiram ya, maksudnya supaya sekedar menggugah dia. Seandainya bisa digugah biasa, bangunkan. Nah, bagaimana kalau sholat yang wajib? Sholat subuh berjamaah, ini wajib bagi laki-laki. Mungkin kalau sekedar sekali-sekali dia kecapean, wajar. Tapi kalau terus-menerus kecapean, ya, meskipun dia tidak bergerak, tetap harus dipercikan supaya dia bisa bergerak dan hidup kembali. Ya, nah, ala kulli hal, jadi harus istri berusaha untuk membangunkan suami tersebut. Dan ya tentu ketika hal-hal seperti ini harusnya bisa didiskusikan dengan suami ketika dalam kondisi tenang. Misalnya sudah di pagi hari, diskusikan bahwa suami harus bangun karena ini adalah kewajiban, dan sebagai istri dia harus menggugah suaminya, harus berusaha membangunkan suaminya karena itu adalah kewajibannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin kalau waktu dia sakit, karena sakit kan tidak wajib dia berjamaah, itu wajar.
dibangunkan nanti agak-agak sebentar, kemudian dia melaksanakan sholat semampunya di rumah saja waktu sakit. Tapi kalau tiap hari dalam kondisi sehat, ya, kalau dia bisa bekerja di luar mencari nafkah sampai susah payah, kenapa dalam urusan sholat dia tidak berusaha untuk berpayah-payah ya ketika melaksanakannya? Nah, bagaimana cara menepis syubhat yang banyak beredar di sekitar kita, yang kadang karena keterbatasan ilmu kita maka kadang kita anggap baik syubhat tersebut karena syubhat-syubhat yang mereka sebarkan juga disertai dengan dalil-dalil. Contoh syubhat masalah peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka mengucapkan tidak layak seorang muslim bertanya kenapa memperingati hari lahirnya Nabi. Seolah-olah kita bertanya kenapa kita berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Iya, karena di bulan yang sama juga wafatnya Rasulullah SAW. Harusnya bersedih juga, karena wafatnya Nabi SAW juga Rabiul Awal, ya, menurut keterangan para ulama ahli sejarah. Ala kulli hal, jawabannya yang tadi, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, maka mereka akan mendahului kita dalam melakukannya. Masa ada generasi yang paling utama, ada sahabat, ya, kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka tidak mengetahui sesuatu kebaikan sehingga mereka tinggalkan. Kemudian umat di akhir zaman yang penuh dengan fitnah bisa mengetahui dan mengamalkannya. Sampai abad keberapa orang yang mulai melaksanakan acara ini? Itu sampai berapa abad setelah zamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu lagi sampai di abad kelima Hijriah. Itu pun yang pertama melaksanakannya adalah Ubaidiyun, Fatimiyun, orang-orang yang dikafirkan oleh para ulama, seperti diterangkan oleh Al-Makrizi dalam Tarikh Mesir, ya. Bahkan ketika pertama kali mereka laksanakan juga dalam rangka mengikuti orang-orang Nasrani yang melaksanakan perayaan Natal. Alasannya sudah tasyabuh, kemudian acaranya juga begitu keadaannya. Bagaimana yang seperti ini kemudian dikatakan sebagai kebaikan? Nah, ya, mohon nasihatnya kepada kami Ahlus Sunnah yang lemah dalam pengamalan. Ya, mungkin mengamalkan ilmu maksudnya. Ya, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu ini merupakan ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk Nabi Muhammad SAW itu sempurna, membimbing ilmu, pemahaman menjadi benar, juga membimbing hati agar semangat mengamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW di surat An-Najm ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sesat dan tidak menyimpang. Disebutkan dengan dua hal yang disucikan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ma dhalla ini artinya kesesatan yang berhubungan dengan pemahaman agama. Ini tidak ada pada sunnah Rasulullah SAW. Wa ma ghawa, al-ghiwa, ya, ini adalah kesesatan dalam mengamalkan agama. Ini juga tidak ada pada sunnah Rasulullah SAW. Artinya orang yang mempelajari sunnah dengan benar, ilmunya akan mendalam, pemahamannya akan kuat, kemudian dia akan terbimbing untuk semangat dalam mengamalkan agama tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Buktinya apa? Lihat para ulama salafus saleh, ilmunya mendalam, hafalannya kuat, pemahamannya tinggi, tapi masalah pengamalan mereka zuhud, ahli ibadah, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir. Kita lihat gambaran tentang biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, ini kita dapati sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh hal tersebut dari kalangan para ulama salaf yang menunjukkan ketika seseorang belajar agama dengan benar, dia akan terbimbing untuk ilmunya tinggi dan semangat mengamalkannya juga tinggi. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki metode kita dalam menuntut ilmu agar kita dapatkan bimbingan yang sempurna dari ilmu
yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Ini ada hadiah dari panitia, ya. 5 buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi tentang kesempurnaan agama Islam. Dikasih ke siapa ini? Ya, dikasih kepada antum yang kita pilih kategorinya sebagaimana yang sering disebutkan oleh para ustadz kita. Pertama, yang biasanya yang paling jauh rumahnya dari masjid ini. Siapa? Yaitu saya, ustadz. Iya. Siapa di antara antum yang paling jauh tempat tinggalnya? Akhwat juga ada yang paling jauh? Antum ya? Dari mana? Jauh? Jauh ya? Maksudnya rumah betulannya ya, bukan rumah yang aslinya. Maksudnya rumah yang dia tempati sekarang, yang tinggal sekarang. Di mana? Beliau di mana? Dari Kencong ya? Lebih jauh dia? Hah? Mau bertanya? Fadal. Betul ya? Paling jauh dia. Foto. Ambillah dia. Barakallahu fiik. Apa? Anak sudah dapat. Oh iya, kasih dia. Itu berarti dia sudah dapat katanya. Terus biasanya yang paling tua usianya yang hadir siapa? Ada beliau itu. Hah? Oh, Pak Agus ya. Total Pak Agus, barakallahu fiik. Ya, untuk akhwat yang berhak mendapat hadiah yang apa? Yang paling banyak anaknya ya? Iya. Akhwat yang paling banyak anaknya siapa? Dapat hadiah buku 1. Kasih tolong. Yang istrinya lebih tua. Kemudian juga akhwat yang paling tua usianya juga dapat ya. Ya. Terakhir beliau ini anak-anak kecil ini. Oh, yang hadir. Iya, anak-anak itu dia angkat tangan tadi sini. Mau nggak? Nggak mau? Sini. Dia angkat tangan tadi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, nanti akhwat dikasih ya sama panitia nanti. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akan teruskan kembali besok subuh. Di mana? Di sini? Sini juga? Oh, misal. Ayo diumumkan ya. Iya, nanti akan diumumkan tempatnya insyaallah. Mohon maaf sekali lagi atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.